Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bro and sis semua. Semoga bro and sis semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali di channel saya Sebel Sela, di mana channel Sebel Sela akan membahas tentang dunia persepak bolaan, baik itu dunia persepak bolaan dalam negeri maupun persepak bolaan luar negeri. Dan kali ini saya akan mengulas tentang pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia. Seperti kita ketahui, setiap edisi Piala Dunia akan melahirkan pemain-pemain yang berprestasi sangat luar biasa. Prestasi pemain-pemain tersebut terukir dari edisi Piala Dunia yang pertama pada tahun 1930 di Uruguay sampai dengan Piala Dunia edisi ke-22 yang dilaksanakan pada tahun 2022 di Qatar. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai mengulas pemain-pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia. Di nomor 1, pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia ditempati oleh Pelé dari Brasil, di mana Pelé adalah satu-satunya pemain sepak bola yang berhasil meraih gelar juara Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gelar juara Piala Dunia timnas Brasil bersama Pelé diraih pada tahun 1958 di Swedia, yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-6, di mana di partai final timnas Brasil berhasil mengalahkan timnas Swedia dengan skor mencolok 5-2. Kelima gol timnas Brasil dicetak oleh Vava 2 gol, Pelé 2 gol, serta Mario Zagallo yang mencetak 1 gol. Sedangkan 2 gol balasan timnas Swedia diciptakan oleh Lidholm serta Simonsson. Lalu pada tahun 1962, ketika Piala Dunia diadakan di Chili yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-7, di partai final timnas Brasil berhasil mengalahkan timnas Cekoslowakia dengan skor 3-1, di mana gol-gol timnas Brasil diciptakan oleh Amarildo, Zito serta Vava. Sedangkan sebuah gol balasan timnas Cekoslowakia diciptakan oleh Masopust. Lalu pada tahun 1970 yang merupakan Piala Dunia yang ke-9 yang diadakan di Meksiko, timnas Brasil berhasil mengalahkan timnas Italia dengan skor 4-1, di mana keempat gol timnas Brasil diciptakan oleh Pelé, Gerson, Jairzinho, serta Carlos Alberto. Sedangkan sebuah gol timnas Italia diciptakan oleh Roberto Boninsegna. Jadi secara total Pelé berhasil meraih 3 gelar juara Piala Dunia bersama timnas Brasil. Pada posisi nomor 2, pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia ditempati oleh Mario Zagallo dari Brasil, Franz Beckenbauer dari Jerman Barat atau Jerman, serta Didier Deschamps dari Prancis. Mario Zagallo dari Brasil selain sebagai pemain juga berhasil meraih gelar juara Piala Dunia sebagai pelatih. Demikian pula Franz Beckenbauer ataupun Didier Deschamps. Jadi ketiga nama tersebut berhasil meraih gelar juara Piala Dunia sebagai pemain, juga dikala menjabat sebagai pelatih timnas negaranya. Mario Zagallo dari Brasil berhasil meraih gelar juara Piala Dunia sebagai pemain pada tahun 1958 ketika Piala Dunia diadakan di Swedia yang merupakan Piala Dunia edisi ke-6, di mana di partai final Mario Zagallo dan kawan-kawan berhasil mengalahkan timnas Swedia dengan skor 5-2. Mario Zagallo juga berhasil meraih gelar juara Piala Dunia pada tahun 1962 sebagai pemain ketika Piala Dunia diadakan di Chili yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-7, di mana di partai final Mario Zagallo dan kawan-kawan berhasil mengalahkan timnas Cekoslowakia dengan skor 3-1.
Sedangkan sebagai pelatih, Mario Zagallo berhasil meraih gelar Piala Dunia ketika Piala Dunia diadakan di Meksiko yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-9, di mana di partai final timnas Brasil berhasil mengalahkan timnas Italia dengan skor 4-1. Franz Beckenbauer dari Jerman berhasil meraih gelar Piala Dunia ketika sebagai pemain pada tahun 1974 saat Piala Dunia dilangsungkan di Jerman Barat. Di partai final, timnas Jerman Barat atau timnas Jerman berhasil mengalahkan timnas Belanda dengan skor 2-1. Gol-gol untuk timnas Jerman ataupun Jerman Barat diciptakan oleh Paul Breitner melalui titik penalti serta Gerd Müller, sedangkan sebuah gol balasan timnas Belanda diciptakan oleh Johan Neeskens melalui titik penalti. Franz Beckenbauer berhasil meraih gelar juara Piala Dunia ketika menjabat sebagai pelatih pada saat Piala Dunia dilangsungkan di Italia pada tahun 1990 yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-14. Di partai final, timnas Jerman berhasil mengalahkan timnas Argentina dengan skor 1-0 lewat sebuah gol Andreas Brehme. Sedangkan Didier Deschamps dari Prancis berhasil meraih gelar juara Piala Dunia sebagai pemain ketika Piala Dunia diadakan pada tahun 1998 yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-16 yang diadakan di Prancis, di mana di partai final timnas Prancis berhasil mengalahkan timnas Brasil dengan skor 3-0. Ketiga gol timnas Prancis diciptakan oleh Zinedine Zidane, 2 gol, serta sebuah gol dari Emmanuel Petit. Didier Deschamps juga berhasil mengantarkan Prancis berhasil menjadi juara Piala Dunia sebagai pelatih ketika Piala Dunia diadakan di Rusia pada tahun 2018 yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-21. Di mana di partai final timnas Prancis berhasil mengalahkan timnas Kroasia dengan skor 4-2. Keempat gol timnas Prancis diciptakan oleh gol bunuh diri Mario Mandzukic, Antoine Griezmann, Paul Pogba serta Kylian Mbappe. Sedangkan 2 gol balasan timnas Kroasia diciptakan oleh Ivan Perisic serta Mario Mandzukic. Di nomor 3, para pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia diisi oleh Fabien Barthez dari Prancis, Gianluigi Buffon dari Italia, serta Iker Casillas dari Spanyol, di mana ketiga nama tersebut berposisi sebagai penjaga gawang ataupun kiper. Ketiga penjaga gawang tersebut berhasil mengantarkan negaranya menjadi juara Piala Dunia, di mana ketika negaranya menjadi juara Piala Dunia, ketiga kiper tersebut hanya kebobolan 2 kali sepanjang turnamen. Jadi hanya ketiga penjaga gawang tersebut yang gawangnya paling sedikit kebobolan sepanjang edisi Piala Dunia. Fabien Barthez melakukannya pada tahun 1998. Di saat Prancis berhasil menjadi juara Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sepanjang turnamen tersebut, Fabien Barthez hanya 2 kali kebobolan, yaitu pertama ketika di babak penyisihan grup ketika Prancis berhasil mengalahkan timnas Denmark dengan skor 2-1. Kedua gol timnas Prancis diciptakan oleh Yuri Zorkaev serta Emmanuel Petit. Sedangkan sebuah gol dari timnas Denmark diciptakan oleh Michael Laudrup. Lalu sebuah gol lagi bersarang ke gawang Fabien Barthez ketika timnas Prancis berhasil mengalahkan timnas Kroasia di partai semifinal dengan skor 2-1, di mana kedua gol timnas Prancis diborong oleh Lilian Thuram, sedangkan sebuah gol timnas Kroasia diciptakan oleh Davor Šuker. Gianluigi Buffon dari timnas Italia melakukannya
di tahun 2006 ketika Piala Dunia diadakan di Jerman yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-18. Dua gol yang bersarang di gawang Buffon di Piala Dunia tahun 2006 terjadi ketika di babak penyisihan grup melawan Amerika Serikat lewat sebuah gol bunuh diri dari Cristian Giancarlo, di mana skor pada saat itu 1-1. Gol untuk timnas Italia diciptakan oleh Alberto Gilardino. Lalu sebuah gol lagi bersarang ke gawang Gianluigi Buffon ketika di partai final timnas Italia berhasil mengalahkan timnas Prancis melalui babak adu penalti dengan skor 5-3. Di mana skor sampai dengan 2 kali perpanjangan 2 kali 15 menit adalah 1-1. Satu buah gol yang bersarang ke gawang Buffon diciptakan oleh Zinedine Zidane, sedangkan gol balasan timnas Italia diciptakan oleh Marco Materazzi. Iker Casillas dari Spanyol melakukannya di tahun 2010 ketika Piala Dunia diadakan di Afrika Selatan yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-19. Dua gol yang bersarang di gawang Iker Casillas semuanya terjadi di babak penyisihan grup. Yang pertama ketika timnas Spanyol berhasil dikalahkan oleh timnas Swiss dengan skor 0-1. Gol untuk timnas Swiss diciptakan oleh Gelson Fernandes. Lalu gol yang kedua yang bersarang di gawang Iker Casillas terjadi ketika melawan Chili, di mana skor akhir 2-1 untuk timnas Spanyol, di mana gol-gol dari timnas Spanyol diciptakan oleh David Villa serta Andres Iniesta. Sedangkan sebuah gol timnas Chili yang bersarang di gawang Iker Casillas diciptakan oleh Rodrigo Millar. Di posisi nomor 4, pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia ditempati oleh Geoff Hurst dari Inggris serta Kylian Mbappe dari Prancis, di mana kedua nama tersebut berhasil mencetak hat-trick atau 3 gol di partai final. Geoff Hurst melakukannya ketika Piala Dunia diadakan di Inggris yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-8 pada tahun 1966. Di partai final, timnas Inggris berhasil mengalahkan timnas Jerman Barat dengan skor 4-2, di mana gol timnas Inggris diciptakan oleh Geoff Hurst melalui hat-tricknya atau 3 gol serta sebuah gol dari Martin Peters, sedangkan 2 gol timnas Jerman Barat diciptakan oleh Helmut Haller serta Wolfgang Weber. Sedangkan Kylian Mbappe melakukannya di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar yang merupakan Piala Dunia edisi ke-22, di mana pada saat itu timnas Prancis berhasil dikalahkan oleh timnas Argentina melalui babak adu penalti. Setelah 2 kali perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, skor 3-3, di mana ketiga gol timnas Prancis diciptakan oleh Kylian Mbappe melalui 3 golnya atau hat-trick, sedangkan 3 gol timnas Argentina diciptakan oleh Lionel Messi yang berhasil mencetak 2 gol serta sebuah gol dari Angel Di Maria. Dan pencapaian Geoff Hurst lebih istimewa dibanding dengan Kylian Mbappe, di mana Geoff Hurst berhasil mengantarkan timnas Inggris menjadi juara Piala Dunia, sedangkan Kylian Mbappe hanya berhasil mengantarkan timnas Prancis menduduki posisi runner-up di bawah timnas Argentina yang berhasil menjadi juara Piala Dunianya. Di posisi kelima, pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia diduduki oleh Miroslav Klose dari Jerman, di mana Miroslav Klose berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, di mana gol-gol dari Miroslav Klose dicetak di 4 edisi Piala Dunia. Total gol dari Miroslav Klose di Piala Dunia adalah 16 buah gol.
Gol-gol dari Miroslav Klose dicetak pada tahun 2002 ketika Piala Dunia diadakan di Korea dan Jepang yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-17, di mana di Piala Dunia 2002 Miroslav Klose berhasil menyarangkan 5 buah gol, di mana ke-5 gol tersebut diciptakan di babak penyisihan grup. Yang pertama, 3 gol ke gawang Arab Saudi, di mana skor akhir pada saat itu 8-0. Lalu sebuah gol diciptakan ke gawang Republik Irlandia, di mana skor akhir pada saat itu 1-1. Dan 1 gol lagi diciptakan ke gawang Kamerun, di mana skor akhir pada saat itu 2-0. Pada tahun 2006 ketika Piala Dunia diadakan di Jerman yang merupakan Piala Dunia edisi ke-18, Miroslav Klose berhasil menciptakan 5 buah gol. 4 buah gol diciptakan di babak penyisihan grup, yaitu 2 gol ke gawang Costa Rica, di mana skor akhir pada saat itu 4-2 untuk timnas Jerman. Lalu 2 buah gol diciptakan Klose ketika timnas Jerman berhasil mengalahkan timnas Ekuador dengan skor 3-0. Lalu sebuah gol diciptakan di babak 8 besar ketika melawan Argentina, di mana skor akhir sampai dengan 2 kali 45 menit adalah 1-1, di mana pertandingan dilanjutkan dengan babak adu penalti, dan di babak adu penalti timnas Jerman berhasil mengalahkan timnas Argentina dengan skor 4-2. Pada tahun 2010 ketika Piala Dunia diadakan di Afrika Selatan yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-19, Miroslav Klose berhasil menciptakan 4 buah gol. Keempat buah gol yang diciptakan Miroslav Klose di tahun 2010 adalah sebuah gol di babak penyisihan grup ketika melawan timnas Australia, di mana skor akhir pada saat itu 4-0 untuk timnas Jerman. Lalu sebuah gol diciptakannya di babak 16 besar ketika melawan timnas Inggris, di mana skor akhir pada saat itu 4-2. Dan 2 buah gol diciptakan oleh Miroslav Klose di babak 8 besar ketika melawan timnas Argentina, di mana skor akhir pada saat itu 4-0 untuk timnas Jerman. Dan di tahun 2014 ketika Piala Dunia diadakan di Brasil yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-20, Miroslav Klose berhasil menciptakan 2 buah gol. 1 buah gol di babak penyisihan grup ketika melawan Ghana, di mana skor akhir pada saat itu 2-2, dan sebuah gol lagi diciptakan di partai semifinal ketika melawan timnas Brasil, di mana skor akhir pada saat itu 7-1 untuk timnas Jerman. Di posisi nomor 6, pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia ditempati oleh 4 orang pemain, yaitu Giorgi Sarosi dari Hongaria, Alcides Giglia dari Uruguay, Jas Fontaine dari Prancis, serta Jairzinho dari Brasil. Keempat pemain tersebut, yaitu Sarosi, Giglia, Fontaine, dan Jairzinho, selalu mencetak gol ketika timnas negaranya bertanding di Piala Dunia. Yang pertama, Giorgi Sarosi dari Hongaria melakukannya pada tahun 1938 ketika Piala Dunia diadakan di Prancis yang merupakan Piala Dunia edisi yang ketiga. Total timnas Hongaria menjalankan 4 pertandingan sampai dengan babak partai final, di mana di partai final timnas Hongaria kalah dari timnas Italia dengan skor akhir 2-4. Dari total 4 pertandingan tersebut, Giorgi Sarosi selalu bermain di 4 pertandingan tersebut, dan dari total 4 pertandingan yang dijalankannya, Giorgi Sarosi berhasil mencetak 5 gol. Ke-5 gol Giorgi Sarosi
diciptakan ketika 2 gol ketika melawan Hindia Belanda atau mungkin yang sekarang lebih dikenal dengan Indonesia, di mana skor akhir pada saat itu 6-0. Lalu sebuah gol diciptakannya ketika melawan timnas Swiss. Skor akhir pada saat itu 2-0 untuk timnas Hungaria. Lalu sebuah gol diciptakan Sarosi ketika melawan Swedia, di mana skor akhir 5-1 untuk timnas Hungaria, serta sebuah gol lagi diciptakannya di partai final ketika melawan timnas Italia, di mana skor akhir pada saat itu 2-4 untuk timnas Italia. Meskipun Giorgi Sarosi selalu mencetak gol di pertandingan, tetapi yang berhasil menjadi top skor pada saat itu adalah Leonidas dari Brasil, di mana total gol dari Leonidas adalah 7 buah gol, sedangkan total gol dari Giorgi Sarosi adalah 5 gol. Yang nomor 2, Alcides Giglia dari Uruguay. Giglia melakukannya pada tahun 1950 ketika Piala Dunia diadakan di Brasil yang merupakan Piala Dunia edisi yang keempat. Total timnas Uruguay menjalankan 4 pertandingan sampai dengan partai terakhir yang membawa timnas Uruguay menjadi juara Piala Dunia di edisi yang keempat pada tahun 1950 di Brasil. Dari total 4 pertandingan yang dijalankan timnas Uruguay, Alcides Giglia melakukan semua pertandingan timnas Uruguay. Dan dari total 4 pertandingannya untuk timnas Uruguay tersebut, Alcides Giglia berhasil menyarangkan 4 buah gol. Keempat buah gol Alcides Giglia adalah pertama, 1 gol ketika melawan timnas Bolivia, di mana skor akhir pada saat itu 8-0. Lalu sebuah gol lagi diciptakan ke gawang Spanyol, di mana skor akhir pada saat itu 2-2. Sebuah gol lagi diciptakan ketika melawan timnas Swedia, di mana skor akhir pada saat itu 3-2. Dan sebuah gol di partai terakhir ketika melawan timnas Brasil, di mana skor akhir pada saat itu 2-1 untuk timnas Uruguay, yang mengantarkan timnas Uruguay berhasil menjadi juara Piala Dunia untuk kedua kalinya. Meskipun Alcides Giglia selalu berhasil mencetak gol ketika timnas Uruguay bertanding, tetapi gelar top skor pada saat itu diraih oleh pemain Brasil, yaitu Ademir, yang berhasil menyarangkan 8 buah gol, sedangkan total gol dari Alcides Giglia adalah 4 gol. Lalu di posisi ketiga, pemain yang selalu mencetak gol di pertandingan Piala Dunia adalah Jules Fontaine dari Prancis yang melakukannya pada tahun 1958. Total pertandingan yang dijalankan timnas Prancis adalah 6 pertandingan sampai dengan perebutan tempat ketiga. Dan dari total 6 pertandingan yang dijalankannya bersama timnas Prancis tersebut, Jules Fontaine berhasil mencetak 13 gol, di mana dalam setiap pertandingan Jules Fontaine berhasil mencetak gol. Dan dari ke-6 pertandingan timnas Prancis tersebut, total Jules Fontaine berhasil mencetak 13 buah gol. Dan total 13 gol di satu edisi Piala Dunia tersebut yang diciptakan oleh Jules Fontaine, belum ada yang berhasil melewatinya atau bahkan menyamainya. Ke-13 gol dari Jules Fontaine tersebut diciptakan ketika 3 buah gol ketika melawan timnas Paraguay, di mana skor akhir pada saat itu 7-3 untuk timnas Prancis. Lalu 2 buah gol diciptakannya ketika melawan timnas Yugoslavia, di mana skor akhir pada saat itu 2-3 untuk timnas Yugoslavia. Lalu sebuah gol diciptakannya ketika melawan timnas Skotlandia, di mana skor akhir pada saat itu 2-1. Lalu 2 buah gol diciptakannya ketika timnas Prancis berhasil mengalahkan timnas Irlandia Utara, di mana skor akhir pada saat itu 4-0. Lalu sebuah gol diciptakan Jules Fontaine di partai semifinal ketika melawan timnas Brasil, di mana skor akhir pada saat itu 2-5 untuk timnas Brasil. Lalu 4 buah gol diciptakan Jules Fontaine di perebutan tempat ketiga melawan timnas Jerman Barat.
di mana skor akhir pada saat itu 6-3 untuk timnas Prancis. Lalu di nomor 4, pemain yang selalu mencetak gol di Piala Dunia ditempati oleh Jair Zinho dari Brasil. Jair Zinho melakukannya pada Piala Dunia tahun 1970 yang diadakan di Meksiko, yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-9. Total timnas Brasil melakukan 6 pertandingan sampai dengan babak final. Dan dari 6 pertandingan yang dijalani timnas Brasil, Jair Zinho selalu bermain dan selalu mencetak gol untuk timnas Brasil. Total gol yang dicetak oleh Jair Zinho di Piala Dunia tahun 1970 Meksiko adalah 7 buah gol. Dan ke-7 buah gol tersebut dicetak Jair Zinho ketika melawan Cekoslowakia. Jair Zinho berhasil mencetak 2 gol, di mana skor akhir 4-1 untuk timnas Brasil. Lalu 1 gol diciptakan oleh Jair Zinho ketika timnas Brasil bertemu dengan timnas Inggris, di mana skor akhir pada saat itu 1-0 untuk timnas Brasil. Lalu sebuah gol diciptakan Jair Zinho ketika timnas Brasil bertemu dengan timnas Rumania, di mana skor akhir pada saat itu 3-2 untuk timnas Brasil. Lalu sebuah gol diciptakan Jair Zinho ketika melawan Peru, di mana skor akhir pada saat itu 4-2 untuk timnas Brasil. Lalu sebuah gol diciptakan Jair Zinho ketika timnas Brasil bertemu dengan timnas Uruguay di babak semifinal, di mana skor akhir pada saat itu 3-1 untuk timnas Brasil. Dan sebuah gol lagi diciptakan oleh Jair Zinho di partai final ketika timnas Brasil bertemu dengan timnas Italia, di mana skor akhir pada saat itu 4-1 untuk timnas Brasil. Meskipun Jair Zinho selalu mencetak gol di Piala Dunia yang diadakan di Meksiko pada tahun 1970, tetapi yang menjadi top skor pada saat itu adalah Gerd Müller dari Jerman Barat yang berhasil menorehkan 10 buah gol, sedangkan torehan gol dari Jair Zinho hanya 7 gol. Di posisi ke-7, pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia ditempati oleh Mario Kempes dan Paolo Rossi, di mana kedua nama tersebut, Mario Kempes dan Paolo Rossi, adalah 2 pemain yang berhasil membawa negaranya menjadi juara Piala Dunia, juga menyabet gelar sebagai pencetak gol terbanyak serta pemain terbaik di Piala Dunia yang diikutinya. Mario Kempes berhasil menjadi top skor di Piala Dunia 1978 Argentina dengan koleksi 6 gol. Ke-6 buah gol Mario Kempes tersebut adalah 2 gol diciptakannya ketika melawan Polandia, di mana skor akhir 2-0. Lalu 2 buah gol diciptakannya ke gawang Peru, di mana skor akhir pada saat itu 6-0 untuk timnas Argentina, serta 2 buah gol di partai final ketika melawan timnas Belanda, di mana skor akhir pada saat itu 3-1, di mana ketiga gol timnas Argentina diciptakan oleh Mario Kempes 2 gol serta sebuah gol dari Daniel Bertoni, sedangkan sebuah gol balasan timnas Belanda diciptakan oleh Dick Nanninga. Paolo Rossi berhasil menjadi top skor Piala Dunia tahun 1982 ketika Piala Dunia diadakan di Spanyol, yang merupakan Piala Dunia edisi yang ke-12. Ke-6 buah gol Paolo Rossi di Piala Dunia tahun 1982 diciptakan ketika 3 buah gol diciptakan Paolo Rossi ketika melawan timnas Brasil, di mana skor akhir pada saat itu 3-2 untuk timnas Italia. Jadi di partai melawan Brasil, Paolo Rossi berhasil mencetak hat-trick atau 3 buah gol.
Sedangkan 2 buah gol balasan timnas Brasil diciptakan oleh Socrates serta Falcao. Lalu 2 buah gol diciptakan Paulo Rossi di partai semifinal melawan Polandia, di mana skor akhir pada saat itu 2-0. Jadi 2 gol timnas Italia diborong oleh Paulo Rossi. Lalu sebuah gol diciptakan Paulo Rossi di partai final melawan timnas Jerman Barat, di mana skor akhir pada saat itu 3-1 untuk timnas Italia, di mana 3 buah gol timnas Italia diciptakan oleh Paulo Rossi, Marco Tardelli, serta Alessandro Altobelli. Sedangkan sebuah gol timnas Jerman Barat diciptakan oleh Paul Breitner. Jadi prestasi Mario Kempes dan Paulo Rossi belum ada yang menyamainya hingga saat ini, di mana Mario Kempes dan Paulo Rossi selain berhasil mengantarkan timnas negaranya menjadi juara Piala Dunia, Mario Kempes dan Paulo Rossi menyabet gelar sebagai pemain terbaik serta top skor atau pencetak gol terbanyak di Piala Dunia tersebut. Demikianlah pembahasan saya mengenai pemain sepak bola yang berprestasi luar biasa di Piala Dunia. Dan seperti biasa, apabila terjadi kesalahan, kekhilafan ataupun kekurangan di video ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bro and sis semuanya. See you.